Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Seperti yang sudah dijanjikan, gue bakal langsung bahas Mushoku Tensei kalau episode satunya sudah rilis. So, ini dia beberapa topik yang ingin gue bicarakan. Oh ya, tenang aja, konten ini bakal aman dari spoiler. Kayaknya. Kemarin, sempat ada yang nanya di Saweria apakah versi animenya sesuai dengan ekspektasi. Nah, mumpung gue baru aja kelar nonton animenya, gue langsung nulis skrip ini dan menuangkan semua isi kepala gue saat itu. Gue sejak awal sengaja untuk tidak nonton episode pre-airnya karena gue memiliki ekspektasi yang sangat tinggi untuk versi anime Mushoku Tensei. Andaikan gue nonton episode pre-air, gue bakal kehilangan sensasi ketika pertama kali menonton animenya. Makanya gue sengaja menunggu agar bisa nonton anime ini dengan kualitas yang lebih bagus dan juga legal di Muse Indonesia. Hasilnya, kesabaran gue berbuah manis. Sebenarnya ekspektasi gue agak sedikit melenceng sih, terutama di bagian pacing cerita. But overall, for me, this is perfect. Mushoku Tensei adalah cerita yang fokus ke kehidupan Rudeus dengan segala macam dramanya. Karena drama adalah nilai jual utama dari anime ini, jadi sangat wajar kenapa studio Bain mengemas anime ini dengan pacing yang cukup lambat. Hal ini bisa kalian rasakan dari minimnya musik di sepanjang episode 1. Gua awalnya ngira kalau prolog Mushoku Tensei bakal dibuat cepat dan ketika masuk di episode 3, Rudeus bakal terkena plot twist pertama. Tapi ternyata gua salah karena studio Bain memilih untuk mengadaptasi utuh volume 1 dan 2-nya. Sehingga pacing yang lambat tidak bisa dihindari. Buat kalian yang nggak tahu nih, 2 volume pertama atau prediksi gua bakalan jadi 6 atau 7 episode pertama. Itu semua bisa dibilang adalah prolog dari cerita Mushoku Tensei. Jadi saran gua, kalau mau tahu di mana bagusnya cerita Mushoku Tensei, maka bersabarlah hingga episode 6 atau 7. Kalau setelah episode 7 lu masih tidak tertarik, artinya Mushoku Tensei memang nggak cocok dengan kalian. Gua ngasih saran seperti ini karena biasanya orang-orang akan menilai suatu anime setelah menonton 3 episode pertama. Tapi khusus untuk Mushoku Tensei, gua saranin jangan jadikan 3 episode pertama sebagai patokan. Oke? Oh iya, karena nilai jual utama Mushoku Tensei ada di drama plus akan ada unsur adventure, maka jangan berharap ada banyak action di dalam animenya. Sekalipun kalau ada scene action, scene itu bakal lebih berat ke bagian dramanya. Selanjutnya, gue sangat terpukau melihat betapa bagus gambar animenya yang terkesan seperti menonton anime dengan kualitas movie. Scene ketika ibunya Rudeus menggunakan healing adalah scene yang paling menarik di sepanjang episode 1 ini. Animasinya terlihat megah dan penempatan musiknya pun sangat bagus, sehingga ngebuat gue langsung bereaksi ketika melihat scene ini. Scene ketika Roxy memperbaiki pohon yang patah juga bisa dibilang sangat menarik, hingga scene ketika Rudeus pertama kali belajar sihir dibuat dengan sangat bagus juga. Ya intinya, baru episode 1 aja kita sudah dimanjakan dengan banyak scene epic, dan tentu saja masih ada banyak scene epic lain yang akan menunggu kita. Dari sini bisa terlihat kalau versi anime Mushoku Tensei digarap dengan sangat serius. Padahal, Mushoku Tensei itu karya pertama dari studio Bain yang bisa dibilang sebagai studio baru. Tapi hebatnya, mereka mampu ngebuat anime yang sangat berkualitas. Gua pun coba cari tahu dan ternyata studio Bain berada di bawah kepemilikan White Fox, yaitu studio yang ngebuat anime Steins Gate dan juga Re:Zero. Ya kita doakan aja lah, semoga kualitas animenya dapat tetap bertahan hingga episode terakhir. Oh satu lagi nih, mengenai unsur dewasa dan kebejatan CMC. Bagi gua ya, itu semua hanya sekedar pemanis aja atau bisa dibilang intermezzo. Gua perhatikan ya, baru juga 2 episode sudah banyak banget netizen yang heboh seperti baru pertama kali ngelihat hal begituan di dalam anime. Nah, kalau begitu aja lu pada heboh, apalagi kalau si elf pirang sudah muncul dan Rudeus berpisah dengan seseorang. Pasti bakal lebih ribut lagi. Ada juga yang ribut soal NTR dan kebejatan Paul, tapi percaya sama gua, itu semua hanya sekedar setup untuk ngebuat kita kesal dengan karakter Paul, sebelum nanti bakal muncul plot twist kedua. Sama satu lagi nih, banyak banget loh orang gabut yang mencoba membanding-bandingkan Mushoku Tensei dengan The Beginning After the End. Mulai dari argumen yang ngomong kalau ceritanya mirip, MCD TBATI lebih bagus daripada Mushoku Tensei, hingga yang paling ekstrim sampai ngatain Mushoku Tensei plagiat TBATI. Gue rada capek sih dengan tipe orang seperti ini. Mulai dari Overlord yang dibilang mirip Sword Art Online, lalu Tensura yang dibandingkan dengan Overlord, kemudian sekarang Kumodes juga dibandingkan lagi dengan Tensura, dan juga seperti yang gue bilang tadi, The Beginning After the End dibandingkan dengan Mushoku Tensei. Kalau kalian nonton video kata mereka, Tensura anime jelek, orang-orang pada ngebandingin Tensura dan Overlord karena kedua anime itu punya unsur world building yang sama. Tapi pada akhirnya, Tensura bakal ngambil jalur yang berbeda, dan juga Overlord bakal berkembang ke arah yang berbeda. Hal ini pun sama dalam kasus Mushoku Tensei dan TBATI. Mereka tuh hanya mirip di bagian awal doang, karena selebihnya perkembangan ceritanya bakalan berbeda jauh. Gua akui, ketika pertama kali baca manhwa TBATI, gua langsung notice kalau ada unsur Mushoku Tensei di dalam ceritanya, yaitu ketika CMC yang masih kecil terpisah dengan kedua orang tuanya.
Tapi setelah insiden itu, cerita Mushoku Tensei dan The Beginning After the End bisa dibilang sangat berbeda jauh. Mushoku Tensei ngambil jalur yang drama banget, dan TBT ngambil jalur yang lebih bahagia. Jadi nggak usah lah ngeributin hal begini, nggak ada gunanya. Dan buat lu yang ngatain Mushoku Tensei plagiat, hei Anda, mending belajar dulu yang bener lah. Bedain antara istilah plagiat dan terinspirasi. Malahan kalau kalian cari tahu, katanya author The Beginning After the End terinspirasi dari cerita Mushoku Tensei. Nggak tahu istilah author itu penulis ceritanya. Gitu Pak. So, itu tadi beberapa hal yang ingin gue bicarakan tentang Mushoku Tensei. Untuk saat ini, bisa dibilang kalau episode 1 Mushoku Tensei digarap dengan sangat bagus, dan gue cukup yakin kalau versi animenya bakal mendapatkan rating 8 ke atas. Mari kita sama-sama berharap semoga kualitas animenya tidak menurun hingga episode terakhir nanti. Dan juga, mari ucapkan Sasuga untuk Muse Indonesia yang sudah sangat berjasa memberikan kita akses untuk menonton Mushoku Tensei secara legal. Sasuga Muse Indonesia. Terakhir, kalau kalian tipe orang yang suka dengan spoiler, sekitar 8 bulan yang lalu, gue sudah pernah ngebuat konten yang mencoba menebak akan sejauh apa versi anime Mushoku Tensei diadaptasi. Jadi kalau kalian pengen dengar, bisa langsung klik video itu. Nanti kalau opening video Mushoku Tensei sudah rilis, gue bakal coba breakdown satu persatu scene-nya untuk sekali lagi melihat sejauh apa animenya bakal diadaptasi. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Okikura Kakeru. Yo, Bang, coba bahas Gothic. Itu anime misteri yang bagus. Buat yang gak suka anime misteri mainstream. Nanti dah. Kalau nggak salah kemarin ada yang request juga kok untuk nyari detail kecil Gothic. Ada dari Lulu buat beli Granita Sensei. Granita itu apaan, Pak? Ada dari Danko Kun. Bang, gue mau tanya anime Kumodesuga Nanika. Itu pas waktu di reinkarnasi kok goanya mirip Rimuru di episode 1. Sebenarnya Kumodesuga itu bukan di goa sih, tapi di labirin bawah tanah. Nanti bakal diceritakan di episode 2 atau 3, itu namanya Great Elro Labyrinth. Kalau di dunia Kumodesuga, itu adalah nama untuk dungeon terbesar di dunia, yang bahkan sampai menghubungkan dua benua. Ada dari Popoman, Sensei, kapan pembahasan Piko Piko? Nanti dah gua bahas di Megane Talk, kenapa Boku no Pico bisa populer. Ada dari Sapi Susu, Bang, bahas makanan yang ada di Nazarik dong. Makanan yang dikasih Henry dan Enfiria, dan kasih gambaran makanan itu jika di dunia nyata. Gue minta pendapat lu yang denger lah, apakah topik seperti ini cukup penting untuk dibahas? Kalau ternyata banyak yang ngerespon, bakal gue masukin ke list pembahasan. Ada dari Lulu lagi, semangat nge-YouTube-nya Sensei, gue yakin pasti lu bisa sebesar Abdikos dan Animenia. Amin, amin, makasih banyak bro. Ada dari Berharap, Sensei, boleh tirukan gaya ngomong Kokyoto saat gunakan skill Akaranata Kurikaraken versi full nggak Sensei? Gimana ya bro? Skill Akaranata Kurikaraken itu aja gue nggak tahu loh kayak gimana bentuknya, apalagi niruin suara. Coba kasih tahu gue lah, ini skillnya muncul di mana? Biar gue coba dengerin dulu. Ada dari Nama Tidak Boleh Kosong. Kemarin ada beberapa yang komen sih, coba niruin cara ngomong NPC pas bilang Sasuga Ain sama. Gimana ya caranya ya? Sasugawa Ain sama. Gimana sih? Susah pak, gue nggak ngerti, gue nggak tahu. Dan terakhir ada dari Nama Mandatori. Yo, waktunya Saweria. Bang, teokrasi kira-kira kalah kayak gimana? Kalau ngasal aja ya, kalau ngasal, menurut gua sih bakal kena bantai. Entah Ainz gerakan semua Floor Guardian buat nyerang, atau Ainz sendiri yang bakal one man army ngelawan semua orang. Karena seperti yang kita tahu, dari awal Ainz sudah dendam dan pengen nyari tahu siapa yang nyuci otaknya Shaltir. Kita tunggu aja lah. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot, and bye-bye. Video ini singkat banget loh. Semoga aja tembus 8 menit ya dengan ocehan begini. Siapa tahu bisa ngisi kuota kan. Tapi ya kalau mau jujur ya, dibandingkan gue ketika pertama kali nonton episode 1 Otome Game dan gue nonton episode 1 Mushoku Tensei, Otome Game jauh lebih mind blowing sih. Sumpah. Gue udah punya ekspektasi nih segini nih. Contoh gue udah punya ekspektasi 70 lah buat versi anime Otome Game. Tapi ternyata versi animenya, kenyataannya melebihi ekspektasi gua dan mencapai angka 100 lah, gitu. Tapi kalau Mushoku Tensei, gue punya ekspektasi ini 80 nih. Dan ketika gua nonton, ya palingan 85 lah penilaian gua setelah nonton animenya. Mungkin karena perbedaan cerita juga sih, karena Otome Game kan lebih ke arah yang bahagia, lebih ke arah yang komedi, dan pacingnya juga bagus, musiknya juga seru. Sedangkan episode 1 Mushoku Tensei, ya kayak tadi, musiknya minim, scene actionnya bagus diperlihatin, tapi pacingnya agak lambat. Ya gimana ya? Intinya nih kalau mau jujur,
lebih mind-blowing episode 1 Otome Game daripada Mushoku Tensei. Tapi bukan berarti gue bilang kalau episode 1 Mushoku Tensei lebih jelek daripada Otome Game. Karena gue sadar kedua anime itu beda memang. Udah 10 menit gak nih? Sorry menghabiskan waktu kalian, bye-bye.